Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Masya Allah, alhamdulillah. Senang sekali saya Mugi Zainal hadir kembali di jelang iftar Ramadan kali ini. Apa kabarnya pemirsa? Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kita semua, terutama saat di bulan Ramadan kali ini kita tetap semangat menyambut bulan Ramadan karena bulan ini bulan yang sangat mulia untuk kita semuanya. Dan Masya Allah, saya kali ini berada di rumah Quran Umar bin Khattab dan juga bersama anak-anakku tersayang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak santri. Semua berpuasa ya. Wah, hafalannya juga semakin banyak ini ya. Masya Allah, alhamdulillah generasi Al-Quran kita ya. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Persiapan ketika kita menuju ke alam akhirat, apa yang harus kita persiapkan? Semua makhluk hidup pasti akan kembali kepada Sang Pencipta. Permasalahannya, sudah siapkah kita? Nah, tema ini yang kita bahas bersama narasumber yang sudah hadir bersama saya kali ini. Ada dua narasumber yang super spesial ya. Masya Allah. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ustadz Haji Dadang Holiyullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerah sekali Ustadz hari ini. Alhamdulillah. Semangat ini. Harus semangat. Iya. Karena besok belum tentu kita ketemu. Masya Allah, betul sekali. Nah, beliau adalah pembina Rumah Quran Umar bin Khattab Bogor. Oh, tempat iya. kita syuting nih. Tepat di sini. Masya Allah ya. Dan juga beliau pembina Ponpes Madinatul Istiqomah Sukabumi. Insya Allah. Masya Allah, banyak Jauh juga ya. kegiatan beliau ya. Wakil Ketua Forum Mubalik Bogor juga. Dan Ketua Pembina Yayasan Alumni Darut Tauhid. Dan Dewan Dakwah Kota Bogor. Masya Allah ya. Makasih Ustadz ya udah hadir. Ya, dan pemirsa, satu lagi Ustadz milenial kita kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Aryan Faki SPD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus dengan podcast untuk siar dakwah ya. Sepertinya begitu, tapi masih kalah bercahaya dengan Ustadz Dadang. Dadang. Habis Masya makan Allah. 3 lampu. Ya, dua narasumber kita akan membahas tentang persiapan menghadapi kematian. Insya Allah. Ada yang kalau udah membicarakan kematian, ada yang redup, belum siap. Tapi untuk orang yang beriman, apapun itu mereka siap. Ya, karena semua pasti mengalaminya ya Ustadz ya. Baik. Nah, perkaranya ada yang bertanya nih Ustadz Aryan. Mengapa kita harus mempersiapkan kematian itu? Nah, Ustadz bisa membahas ya, silakan. Tapa dulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Telah hadir bersama kita MC Khos yang Masya Allah soleha. Amin ya Rabbal Mbak alamin. Mugi. Didoain ya sama Ustadz Aryan ini. Dan telah hadir bersama kita guru kita yang senantiasa bercahaya setiap waktu. Dia Ciri-ciri adalah orang Ustadz beriman ya. Haji Amin. Dadang Holilullah. Mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah. Amin. Tadi ada pertanyaan mengapa kematian itu harus dipersiapkan Betul, gitu ya. Ustaz. Kalau kita melihat banyak aktivitas yang kita lakukan, misalkan bangun tidur, mau mandi, untuk hal yang kecil pun untuk kita mau mandi itu butuh persiapan. Betul. Misalkan harus nyiapin dulu anduknya, harus nyiapin dulu misalkan pasta giginya, harus nyiapin dulu sabunnya. Kalau misalkan langsung mandi aja kan, airnya harus disiapkan dulu. Tiba-tiba ke kamar mandi nggak ada air kan, jadi apalagi urusan yang begitu besar yaitu kematian. Di dalam surat Al-Baqarah itu dijelaskan di ayat 28, kaifa takfuruna billah kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Mengapa kalian ingkar kepada Allah padahal kalian itu dulunya tidak ada, lalu oleh Allah dihidupkan, lalu oleh Allah dimatikan, lalu oleh Allah dihidupkan lagi, dan kepada Allah lah tempat kembali. Nah, itu adalah fase perjalanan hidup manusia. Jadi setelah tidak ada, dihidupkan, dimatikan, dihidupkan lagi. Nah, kita sudah pada fase dihidupkan. Maka waktu yang telah kita lewati sedemikian panjang, dan saat ini jalan hidup kita ke depan, itu sebetulnya waktu yang kita akan perjalankan detik demi detik, mendekatkan kita kepada kematian.
Nah, sebetulnya kehidupan yang panjang itu setelah kematian. Kalau di dunia kan ada yang 60 tahun, ada misalkan yang 50 tahun. Jadi perjalanan setelah mati inilah yang begitu panjang. Ada alam kubur, kan dibangkitkan, yaumil ba'as, lalu dikumpulkan di padang mahsyar, lalu ada yaumil hisab. Dikumpulkan semuanya, ditanya amal-amal semuanya tuh. Orang-orang yang pernah diciptakan dari semenjak zaman Nabi Adam sampai dengan hari kiamat itu ditanya semuanya amalnya oleh Allah. Dan Allah itu menanyakan amal perbuatan manusia itu bisa jadi amal per detiknya. Nah, kita itu kan belum tentu kita kebagian nomor berapa urutannya. Maka ini akan menjadi perjalanan yang panjang. Itu di dalam sebuah keterangan dalam kitab-kitab pun banyak dijelaskan bagaimana keadaan pada saat di padang mahsyar, di mana matahari itu ada yang menyebutkan itu ada satu di atas kepala itu kan. Sambil di situ tuh berdesak-desakan orang itu. Untuk apa? Menunggu giliran dihisab oleh Allah. Setelah dihisab ternyata amal kita lebih sedikit dan dosa kita lebih banyak. Maka itu adalah satu pertanda kesedihan yang mendalam. Maka dari itu hidup yang hanya sementara, waktu hidup kita yang hanya sebentar, ini akan kita pertaruhkan. Betul demi sekali, perjalanan Ustadz. hidup yang panjang. Gitu. Betul. Maka butuh dipersiapkan. Jadi benar-benar memaksimalkan waktu kita yang sedikit ini ya, Ya, Ustadz. betul. Dan yang pasti pemirsa ini materi bagus banget ya untuk kita bahas ya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Jelang Iftar bersama kami. Kami kembali setelah yang satu ini. Kembali di Jelang Iftar. Persiapan menghadapi kematian adalah tema yang kita bahas kali ini pemirsa. Nah sekarang Ustadz Dadang dulu. Kalau tadi kan Ustadz Aryan sudah memberikan pandangan bahwa mengapa kita harus mempersiapkan untuk menuju ke kematian. Nah kalau Ustadz Dadang sendiri bagaimana menanggapi hal ini? Terima kasih para pemirsa yang budiman dimanapun berada. Gagalnya dalam persiapan adalah gagal nanti dalam pelaksanaan. Betul. Jadi kalau kita gagal mempersiapkan segala sesuatunya sekarang, kita akan gagal selama-lamanya. Ini kita mau syuting. Ya. Kalau hanya kamera satu dibawa, kamera yang lain nggak ke bawah, pasti syuting itu gagal. Betul. Kehidupan itu kan hanya sementara, ya. Bagi mereka yang sudah merasakan kematian, mungkin pada pengen kembali lagi nih ke dunia. Tapi untung nggak bilang sama kita, ya. So kalau bilangnya bingung juga kita. Iya, iya. Dan di akhirat itu panjang. Jadi ceritanya kalau kita mau keluar negeri atau keluar kota, kalau kita keluar kota sehari, maka mungkin cukup baju satu setel. Ya, Betul cukup sekali. aja. Kita nggak usah pusing bawa makanan, bawa segala macam, karena sehari. Tapi ketika seminggu kita di luar kota, maka seminggu itu persiapannya harus dipersiapkan. Baju harus 5 setel, bawa makanan, sebagainya. Lebih parah lagi mungkin kalau kita berbulan-bulan kita pergi keluar kota. Ini baru di dunia yang bisa dibeli, bisa kita kemanapun mampir. Ini di akhirat, yang amal-amal kita hanya sendirian yang bertanggung jawab. Mungkin kita tidak pernah tahu ketika kita dihisab nanti kan kita sendirian. Kalau amalnya kurang, Masya Allah, maka perlulah kita persiapkan dari sekarang. Tentu yang perlu kita pahamkan adalah tidak pernah ada jaminan masuk surga bagi kita. Maka jangan terkecoh dengan amal-amal kita. Karena bisa jadi amal yang kita buat itulah yang akan menghancurkan kita di sana. Contoh misalnya, ketika di dalam kubur, nanti kan datang amal pahala kita, salah satunya sedekah. Kan begitu saja. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa amal sedekahmu itu akan nanti muncul di dalam kubur itu berbentuk cahaya. Ya, sesuai dengan ukuran amalnya. Bayangkan kita lagi tidur pulas, tahu-tahu ada yang ketok pintu misalnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa kamu? Saya amal pahalamu di dunia. Waktu kapan? Pengajian. Kecil amat, 2.000. Nah gitu ya, kalau 2.000 kan kecil judulnya, kan begitu. Ada juga yang tinggi besar, gagah. Kamu tinggi besar sekali. Oh saya 500.000. Tapi kenapa hitam? Kamunya ria, saya jadi gosong. Nah itu tuh. Maka itu persiapan dari sekarang. Insya Allah anak-anak kami di sini dididik dengan baik. Persiapan untuk mereka belajar Al-Quran, untuk mereka juga menghafal Al-Quran. Tapi pahalanya, satu, untuk orang tua mereka yang saat ini mendorong mereka untuk bisa menghafal Al-Quran. Yang kedua, pahalanya bagi orang-orang yang mendonasikan hartanya sehingga mereka bisa belajar Al-Quran. Maka jadinya mereka ini bukan karena
sendiri, tapi Ya. ada orang-orang yang menjadikan jalan kesolehan mereka. Dan itulah amal yang tadi perlu dipersiapkan. Subhanallah, hartanya mungkin tidak manfaat di dunia, tapi yang sudah diamalkan di sini, itu yang akan berkembang dalam kehidupan. Menyambut mereka nanti di akhirat kelak. Masya Allah. Itu Mbak Mugi. Wah, lengkap sudah ini ya, dari dua pandangan dari Ustadz Aryan dan juga Ustadz Dadang ya. Dan Ustadz Aryan, saya juga pengen nih, banyak juga yang meniti pertanyaan ya. Kalau orang meninggal itu pengennya husnul khotimah. Nah, bagaimana cara kita nih supaya pada saat dipanggil Allah nanti benar-benar dalam keadaan husnul khotimah? Ya, silakan Ustadz Aryan. Sebetulnya husnul khotimah itu ada yang menyebutkan ulama itu di mana waktunya, kapan waktunya seseorang itu mendapatkan status husnul khotimah. Jadi sebetulnya pada saat detik-detik sakaratul maut. Jadi begitu nyawa di tenggorokan, disitulah sebetulnya pas sakaratul maut itulah manusia itu mengalami kesakitan yang luar biasa. Ada yang bahkan kan kalau ada yang mau meninggal itu kan minta tape oli ya. Ada juga ya. Ada pengen sate Minta seprit Madura. gitu. Seprit. Itu yang mau meninggal. Iya. Nah, ini kadang mengecoh. Mengecoh. Padahal di situ pada saat manusia itu detik-detik sakaratul maut, dia akan mengalami kehausan yang luar biasa, dia akan mengalami kelaparan yang luar biasa, dia akan mengalami ketakutan yang luar biasa. Maka disitulah hanya dia dengan Allah yang berkaitan, yang berhubungan. Maka disitulah yang disebut dengan husnul khotimah itu ketika dicabut nyawa, maka dalam kolbunya itu mesti la ilaha illallah, la ilaha, la ilaha. Disitulah husnul khotimah. Maka tidak semudah itu seseorang itu di dalam kolbunya pada saat dicabut nyawa itu masih terkait hatinya dengan Allah. Nah, maka bagaimana agar hidup kita itu bisa husnul khotimah nanti pada saat meninggal? Dalam kitab Nasuihul Ibad itu dijelaskan. Allah menyembunyikan 6 hal dari 6 hal. Apa saja? 1. Allah menyembunyikan ridhonya dari amal kebaikan. Maksudnya apa? Allah itu, ridho Allah itu disembunyikan dari setiap amal kebaikan, amal ketaatan. Maksudnya apa? Supaya kamu itu tidak memandang sepele amal yang kecil. Mau kecil, mau itu amal gede, mau jihad, mau itu ngambil misalkan apa? Duri ikan di jalan, misalkan mau mengambil misalkan apa? Pecahan beling gelas di jalan sehingga orang itu tidak menginjaknya dan celaka. Nah, itu bisa mendatangkan keridhaan Allah. Masya Allah. Gitu. Dan salah satunya itu adalah tadi Allah menyembunyikan ridhonya dari amal ketaatan. Yang keduanya Allah menyembunyikan murkanya dari maksiat. Maksudnya apa? Kita jangan sekali-kali memandang maksiat yang kecil itu sepele. Iya. Nah, barangkali di situ menjadi jalan Allah menurunkan murkanya. Nah, maka berhati-hati dalam 6 hal itu. Dua aja dulu lah. Ya. Oh iya. Yang pasti ini bulan Ramadan ini Ustadz ya. Bulan Ramadan mudah-mudahan kita semakin banyak ya amal yang berlimpah apabila kita banyak melakukan amal kebaikan ya. Dan pemirsa di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi kita masih akan bersambung. Kita jedah dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Jelang Iftar. Kami kembali setelah yang satu ini. Persiapan menghadapi kematian, tema Jelang Iftar kita kali ini pemirsa. Masih bersama kita di Jelang Iftar ya, dan semoga semua punya manfaat, semangat kita di bulan suci Ramadan ya. Ustadz Dadang dan Ustadz Aryan, ini tema bagus banget. Kenapa? Karena agar kita selalu mengingat bahwa semua makhluk hidup termasuk kita pasti tinggal giliran nih menuju ke alam akhirat. Ya. Nah, tapi ada anak-anak juga yang mau bertanya nih Ustadz, kita persilakan dulu ya. Ustadz, ya silakan Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, nama saya Muhammad Fatur Rahman Al-Kautsar. Saya izin Ustadz ingin bertanya. Baik. Apa saja yang harus dipersiapkan untuk menuju kematian Ustadz? Baik, Iya. Masya Allah. Ini pertanyaan yang bagus, masih muda anaknya tapi sudah berpikirnya itu Masya Allah. Nih bagaimana nih Ustaz? Karena jangan tertipu dengan usia muda, Betul. karena banyak orang muda meninggal dunia. Masya Allah. Dan jangan Betul, tertipu betul. dengan badan sehat, karena banyak orang sehat meninggal dunia. Jadi Jadi pertanyaan siap nih. itu harus Iya. siap dari siapapun. Siap, betul. Mungkin karena kita selama ini jarang membahasnya, Iya. tapi kalau di santri itu memang
selalu kita persiapkan. Itulah hebatnya Itulah, anak-anak alhamdulillah, santri. Masya Allah, Masya tabarakallah. Allah. Iya. Jadi para pemirsa dimanapun berada, menuju kematian itu yang perlu dipersiapkan adalah pertama, jangan menunda ibadah, terutama sholat. Jangan ya. menunda, iya. Jangan sholat. menunda, karena kita tidak pernah tahu kematian itu datangnya kapan. Ketika kita memperlambat diri dari ibadah kita, kemudian malaikat maut menghampiri kita, kita tidak pernah tahu. Maka setidaknya jangan pernah menunda ibadah. Kalaupun perlu ditunda berarti karena sesuatu yang urgent lah. Ya. Jadi jangan menunda ibadah terutama sholat. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, awalu yuhassabu as-sholah. Pertama kali dihisab di dalam kubur itu sholat. Jadi artinya sholat itu poin, angka 1. Yang lainnya 0. Kalau satunya 1, kemudian nolnya banyak, makin banyak nolnya makin banyak nilainya. Ya, maka itu jangan menunda ibadah sholat. Yang kedua, jangan menunda berbuat baik untuk orang tua. Selagi masih ada orang tua, berbuat baiklah. Karena Rasulullah SAW menyampaikan, jagalah 2 pintu surga di rumahmu. Ya. Jika pintu surga itu tertutup 1, maka tinggal 1 lagi. Jika dua-duanya tertutup, maka surga kau usahakan sendiri. Artinya apa? Orang tua itu sebagai pintu surga. Maka jangan menunda berbuat baik. Pak, saya kan jauh dari rumah, jauh dari orang tua. Maka perbuatan baik dengan belajar yang baik, menghafal Al-Quran sesuai dengan harapan orang tua, itulah yang disebut dengan berbuat baik kepada orang tua. Mungkin orang tua bangga dengan saudara yang ada di sini, dibandingkan saudara di rumah, main game, nonton TV, dan sebagainya. Betul, di sini lebih dibanggakan ketika bercerita kepada temannya, anakku di pesantren, sesuatu yang luar biasa. Ketika Allah mengambil nyawa orang tua kita, maka orang tua kita sudah ada jaminan dalam kehidupannya itu memiliki anak yang soleh. Dan anak soleh itu doanya ijabah. Masya Allah. Ya, al-waladun salih, yad'ulahu ya Ustaz ya. Gitu ya Ustaz ya. Jadi kalian di sini meskipun jauh dari orang tua, dekat dengan kasih sayang Allah kepada orang tua kita. Paham ya? Bisa jadi dekat dengan orang tua, belum tentu orang tua disayang oleh Allah. Karena kalian malah mengingkari ibadah kepada Allah. Yang ketiga, jangan menunda sedekah. Nah, itu tuh ya, bagi siapapun pemirsa di rumah yang punya dunianya berlebih, jangan ditunda itu sedekah. Karena sedekah akan menjadi amal pahala kebaikan kita di akhirat. Yang ketiga, yang keempat, jangan menunda silaturahim. Karena silaturahim itu memanjangkan umur, ya Ustaz ya. Jadi bukan umurnya panjang, orang sakaratul maut bawa ke tetangga, ya, bangun lagi gitu ya. Bangun panjang umur, bawa ke tetangga. Bukan. Namanya panjang umur itu adalah meskipun sudah meninggal, namanya akan dikenang dengan kebaikan-kebaikannya. Maka salah satunya silaturahim itu menyambung kebaikan dari kebaikan yang lain. Maka itu silaturahim. Ya. Dan yang kelima, jangan coba-coba bermaksiat karena khawatir saat maksiat ajal menjemput kita. Nah, itu persiapannya. Dari semua itulah Allah akan memberikan kebaikan, kemudahan yang tadi sampaikan Ustaz, husnul khotimah. Akhir hayatnya adalah kebaikan. In ahsantum li anfusikum. Ya, barang siapa yang berbuat baik akan kebaikan dapatnya. Seperti kalian nih jalan ke gunung ada gua, masuklah 1 orang ke dalam. Nah, yang satu teriak, misalnya, kakak, 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 kakak. Akan banyak ehonya. Makin kenceng teriakannya, makin banyak jawabannya. Betul nggak? Coba kalau kakak, kakak, kakak. Sedikit. Maka semakin banyak kebaikan. Nggak mungkin jawabannya salah. Nggak mungkin. Maka persiapan dengan baik. Insya Allah jadi kebaikan. Masya Allah. Jadi itu ya, nah ya. Ya mudah-mudahan bisa Ya. dicerna semua nih Ya, harus dicerna. jawabannya Ya, kan dengan udah baik. jawab. Tapi Masya Allah kalau anak-anak santri ini udah nggak diragukan ini Ustaz. Insya Allah. Baik, masih ada yang mau bertanya tadi saya lihat ya. Ada? Oh ya, silakan Nak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz, saya mau bertanya, perkenalkan nama saya Ridho Cahyono. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mempersiapkan kematian Ustadz? Mungkin bisa juga ditambahkan juga jadi pertanyaan setelah kita meninggal itu kan pasti ada amal-amal juga yang terus berlanjut ya. Nah, itu yang mungkin bisa dibahas juga Ustadz Aryan. Ya, karena mereka santri sini Ya. mungkin ya. Jadi Silakan. apakah mereka dari belajar ini mendapat pahala? Kok jadi saya yang hostnya ya? Maaf, terima kasih. Bergantian kita Ustadz. Baik, insya Allah, tabarakallah. Punya host tersendiri. Kita gantian ya Ustadz. Baik. Silakan Ustadz Aryan ya. Silakan. Dalam Al-Quran itu ada dijelaskan. Nanti di akhirat, itu pada saat dihisab, itu saling menyalahkan.
Kata Allah ditanya, kenapa kamu minum minuman keras? Saya diajak sama ini. Kata yang disalahkan itu, saya nggak pernah ngajak. Justru dia yang, nah itu Oh, berarti di saling- akhirat masih ada nama yang kambing hitam tadi ya? Iya. Masih ya? Ya, dalam Masih. Quran itu dijelaskan begitu nanti itu di akhirat itu akan terjadi saling menyalahkan. Kenapa di dalam hadis itu dikatakan agama seseorang itu ditentukan oleh agama sahabatnya gitu kan. Tapi berbeda dengan orang yang melakukan kebaikan. Iya. Jadi di saat seseorang melakukan kebaikan lalu dia ingat, lalu dia masuk surga, sementara yang tadi mengajak kebaikannya masuk neraka itu ingat. Nanti dia akan bawa. Nah, kembali kepada tadi, maka pada saat dalam kondisi di akhirat, itu nanti kita butuh pertolongan, betul nggak? Iya. Nah, pertolongan, apa saja amal yang bisa menolong? Baik, nanti kita lanjut lagi kalau Baik. begitu ya. Ya, kita jeda dulu ya Ustadz ya. Baik. Dan pemirsa, jangan kemana-mana karena materi akan berlanjut kembali. Kami pasti kembali lagi tentunya setelah yang satu ini. Masih bersama kita pemirsa di Jelang Iftar dengan tema persiapan menghadapi kematian. Ya, Ustadz tadi materinya Masya Allah ya. Saya jadi terus kembali dari syuting ini juga nanti kita tetap ingat ini bahwa terus mengingat kematian. Nah, Ustadz Aryan, tadi kan banyak panjang lebar kita sudah bahas ya. Nah, intisari dari tema ini kalau kita rangkumkan ini seperti apa nih Ustadz? Persiapan menghadapi kematian. Silakan Ustadz. Ya, Apa dulu? seperti tadi yang telah dijelaskan di awal, Ya. bahwa setelah kematian itu kita akan menghadapi perjalanan yang lama, perjalanan yang panjang, dan Ya. itu bisa jadi tidak mengenakan. Itu tergantung dari kondisi hidup kita di dunia kan. Ya. Nah, terkait dengan persiapan tadi sudah dijelaskan oleh guru kita Syekh Al-Mukarram Ustadz Dadang Khalilullah. Terus tadi bagaimana agar kita senantiasa mempersiapkan kematian. Tentu tahap awalnya itu bagaimana menumbuhkan dalam diri kita supaya kita itu senantiasa mengingat kematian. Itu ada beberapa cara yang biasa dilakukan. Yang pertama bisa kita takziah kepada orang yang meninggal. Pada saat misalkan jenazah itu dimandikan, kita melihat, kalau laki-laki ya melihat yang laki-laki, jangan yang perempuan. Nanti serba terlihat apa-apa ya Ustaz ya. Dunia lain. Dunia lain Ya, nanti, ya, uka-uka. ya, ya. Nah, bayangkan oleh kita pada saat ada jenazah yang dimandikan, oh gimana kalau itu teh jenazah kita. Pada saat dikafani, oh gimana kalau itu tubuh kita yang dibungkus kain kapan, lalu diikat dengan bagian-bagian tertentu. Pada saat disolatkan gimana kalau itu teh tubuh kita yang disolatkan. Dulu kita jarang sholat, sekarang kita disolatkan orang, gimana rasanya. Pada saat kita datang ke pemakaman, kita lihat misalkan kuburan sudah digali, lalu jenazah kita dimasukkan, lalu ditimbun oleh tanah, kita ngebayangin gimana kalau itu teh tubuh kita nggak akan bisa kembali lagi, ditutup tanah, sendirian, gelap, apa yang bisa menolong. Itu salah satu cara yang bisa membangkitkan senantiasa Baik. mengingat kita kepada kematian. Masya Baik, Allah. Masya Allah. Ya, Luar jadi biasa. intinya semua kalau kita juga terus belajar juga ya, berbenah diri ya Ustadz ya, mengingat kematiannya. Tadi ya mendatangi jenazah, sahabat, keluarga atau siapapun juga itu mengingatkan kita juga bahwa suatu saat kita pun akan seperti Ya. itu ya. Baik, nah kalau Ustadz Dadang sendiri untuk intisari rangkuman kita di hari ini, silakan Ustadz untuk memberikan kesimpulan dan pesan-pesan juga untuk pemirsa. Silakan. Baik, para pemirsa yang budiman dimanapun berada, jadi ketika seseorang meninggal dunia, Allah mengeluarkan ruh dari tubuhnya. Kemudian dia akan keluar ruh itu, kemudian menyaksikan tubuhnya seolah-olah dia sedang bermimpi. Nah saat bermimpi itu, apa saat melihat tubuhnya, dia menyaksikan tubuhnya sedang dikerumuni banyak orang, ada yang mendoakan, ada yang menangisi dan sebagainya. Setelah itu dimandikan, dia pun menyaksikan tubuhnya sedang dimandikan. Kemudian dia dikafani tubuhnya itu, kemudian dia menyaksikan tubuhnya dimandikan. Kemudian dikafani, kemudian disolatkan, dia pun menyaksikan sampai di dalam kuburnya, dia pun menyaksikan tubuhnya sedang dikuburkan. Saat itulah keluarga sedang berdoa di atas kubur, mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Saat mereka pulang, Allah kembalikan ruh ke dalam tubuhnya. Kemudian dia mulai terbangun dan menjerit, wahai tubuh ini, di mana ini? Mana cincinku yang mahal, mana gelangku yang mahal, mana jam tanganku yang selama ini aku banggakan, kemana mereka tidak ada, di mana aku ini? Kemudian dia mencium bau busuk
bau tanah, kemudian dia merasa itulah dia di dalam kubur. Nah, Masya pada Allah. akhirnya kemudian datanglah makhluk putih yang gagah dan mengatakan, wahai saudaraku, janganlah engkau gelisah, akulah Al-Quran yang senantiasa engkau baca di dalam kehidupanmu, Masya Allah. akulah menjadi penolongmu di dalam kubur. Masya Allah. Intinya Mudah-mudahan. kita selalu berbuat baiklah di dunia Insya Allah. agar kita kembali nanti juga dalam husnul khotimah. Amin, insya Ustadz Allah. Dadang, Ustadz Aryan, terima kasih banyak Sama-sama. ya sudah sama-sama kita sharing mengenai tema persiapan menghadapi kematian. Baik. Dan untuk anak-anakku yang di rumah Quran, Umar bin Khattab juga terima kasih banyak ya nak. Terus semangat ya puasa dan terus menjadi hafiz generasi penerus pembaca Al-Quran yang Masya Allah luar biasanya. Ya. Dan pemirsa, semoga kita semua dari sekarang selalu mengingat kematian sehingga kita bisa mempersiapkannya dan semoga kita husnul khotimah. Amin, ya Saya Allah. Mugi Zainal beserta kru mohon undur diri, mohon maaf lahir batin apabila ada hilaf dan salah. Mari sama-sama kita menutup jelang iftar ini dengan membaca doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.